yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai alkana. Nah, yang pertama kita lihat deret homolog alkana. Kan di video sebelumnya saya sudah jelaskan alkana itu termasuk hidrokarbon yang ikatannya tunggal. Nah, jadi rumus umum alkana Nah, di sini ada tabel, kita akan isi jika jumlah C-nya 1 atau N-nya 1, berarti rumus alkananya adalah kita masukkan N-nya 1 sini. C1 hanya berarti 2 kali 1 tambah 2 berarti hanya 4. Jadi kita bisa tulis rumusnya CH4. Jadi kalau 1 nggak perlu ditulis, jadi rumusnya CH4. Nah, CH4 ini namanya adalah metana. Ya, ini nanti kita isinya belakangan. Terus kalau jumlah C-nya 2, kita masukkan angka 2 di sini. 2 hanya berarti 2 kali 2 tambah 2 berarti berapa? 6. Berarti C2H6. Ini namanya etana. Terus kalau C-nya 3 berarti hanya berapa? 8. Ini namanya propana. Terus kalau dia 4, ini berarti butana. Kalau 5 berarti pentana. Kalau 6 berarti H14 berarti heksana. Kalau 7 C7H berapa? 16. Ini namanya heptana. Kalau 8 ini namanya oktana. Kalau 9 ini namanya nonana. Kalau 10 ini namanya dekana. Dan masih bisa banyak jumlah C lainnya, tapi yang sering keluar itu sampai dekana. Dan ini homolognya kalian harus hafal. Ya, dari 1 minimal dari C yang 1 sampai 10 itu kalian harus hafal. Ya, dari metana sampai dekana kalian harus hafalin. Nah, alkil ini untuk nama cabang, rumus kimianya ini tinggal, ini saya ganti sini ya. Alkil ini CnH2n plus 1. Nah, kalau misalnya tadinya ana diganti jadi il. Berarti kalau alkil C-nya 1 berarti H-nya 2 kali 1 tambah 1 berarti 3. Nah, ananya diganti pakai huruf il. Berarti jadi metil. Terus kalau C-nya 2 hanya berapa? 5 berarti apa? Etil. Kalau C-nya 3 hanya berarti 7, ini berarti propil. Kalau C-nya 4 hanya 9 berarti butil. Kalau C5 H11 berarti pentil. Pentil atau bahasa lainnya ada namanya amil. Dan seterusnya sampai dekil ya. Nah, yang paling sering ditanyakan dalam alkana yaitu tata namanya. Nah, tata namanya itu memiliki aturan banyak. Nah, saya akan tuliskan dulu aturannya, nanti saya akan jelaskan.
Ini adalah aturan tata nama dari senyawa alkana. Jadi yang pertama kali kalian harus tentukan adalah rantai utamanya. Jadi rantai utama itu adalah rantai yang paling panjang. Jadi kalau rantai itu berarti nggak boleh putus, ya. Yang kedua yaitu penomoran. Penomoran itu yaitu dari C ujung tapi yang paling dekat dengan cabang. Nah, cabang itu apa? Cabang itu adalah C di luar dari rantai utama. Jadi nanti setelah kita tentuin rantainya, kalau bisa ya kita kita garisin atau kita kotakin. Nah, itu akan terlihat yang mana di luar dari rantai utama. Terus cabang namanya alkil. Nah, alkil yang tadi ini. Terus gimana kalau cabangnya lebih dari satu, gitu ya? Kan kayak franchise aja cabangnya lebih dari satu. Nah, alkana juga gitu, punya cabang bisa lebih dari satu. Nah, kalau cabangnya lebih dari satu, kita lihat lagi apakah cabangnya sejenis atau tidak sejenis. Kalau misalnya cabangnya sejenis, itu kita beri awalan. Kalau dia sejenis ada 2, berarti dikasih awalan di. Kalau 3 berarti tri, kalau 4 berarti tetra, kalau 5 berarti penta, dan seterusnya. Terus gimana kalau nggak sejenis? Kalau tidak sejenis, dia ditulis sesuai abjad dari alkilnya, ya. Tapi kalau misalnya ada cabang lebih dari satu, udah dikasih awalan. Nah, itu abjadnya nggak dianggap, ya. Jadi kalau awalan tidak dianggap abjad. Jadi kalau ada cabang namanya etil sama metil, mana dulu yang kita tulis? Ya, etil terlebih dahulu baru metil, karena etil abjadnya E, sedangkan metil abjadnya M, ya. Jadi etil dulu baru metil. Terus gimana kalau antara etil sama dimetil? Ingat tadi di itu kan awalan, berarti di itu nggak perlu dianggap abjad, jadi tetap yang dilihat adalah M-nya. Dimetil berarti abjad yang dilihat adalah M, tetap yang ditulis adalah etil daripada dimetil. Terus cara namainnya gimana? Kalian tulis dulu nomor cabangnya, terus strip nama cabangnya, baru rantai utama. Nah, antara cabang dan rantai utama ini nggak perlu dikasih spasi. Contoh yang pertama, di sini ada rantai alkana. Pertama tadi apa? Kita tentuin rantai utamanya dulu. Rantai utama itu kan rantai terpanjang. Kita tentuin, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Lurus 5, coba kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ke bawah juga 5, berarti kita bebas mau lurus, mau ke bawah, boleh. Ini saya akan tandai rantai utamanya ini. Setelah tentuin rantai utama, kita beri penomoran dari C ujung paling dekat dengan cabang. Kita lihat di kotak merah ini ada di luar, nah ya, ada C yang di luar kotak merah. Ini berarti namanya cabang. Ini rantai utama. Berarti ini cabang. Nah, terus kita beri nomor. Berarti dari ujung kiri atau ujung kanan penomorannya. Ya betul. Dari sebelah sini mana nih? Ini di sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti penamaannya dari sini. Penomorannya dari sini. Terus cabangnya namanya kan apa? Alkil. Ini CH3 berarti namanya metil. Ini jangan lupa ini namanya metil. Ya. Karena cuma satu berarti nggak perlu dikasih awalan. Langsung ke penamaan. Sebutin dulu nomor cabangnya. Nah, karena cabangnya di sini nomor 2, berarti kita tulis 2. Nah, terus cabang, karena dia CH3 namanya metil, berarti 2 metil. Lalu rantai utamanya, karena rantainya ada 5, kita lihat di sini 5 berarti pentana, berarti 2 metil
rem tanah. Oke, contoh soal selanjutnya. Nah, lanjut contoh yang kedua. Sama, pertama kita tentukan rantai utamanya, rantai yang paling panjang. Berarti rantai terpanjang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini rantainya. Berarti cabangnya ada ini, sama ini. Ada 3 cabang. Nah, sekarang kita tentuin penomorannya, dimulai dari kiri atau dari kanan. Nah, kalau misalnya dari kiri, cabangnya nomor 1, 2, 3. Kalau dari kanan, cabangnya nomor 1, 2, 3. Sama-sama dari sini yang ini nomor 3, dari kanan yang ini nomor 3. Kalau misalnya jumlah nomor cabangnya itu sama dari kiri dan kanan, kita lihat cabang yang lebih banyak ada di sebelah mana. Nah, itu yang jadi prioritas penomoran terkecil. Jadi karena di sini lebih banyak cabangnya daripada yang sebelah sini, jadi kita kasih nomor 1 dari sebelah kiri. Nomor 1 ini. Lanjut, cabangnya ada 3. Metil, 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 sejenis ya berarti. Karena cabangnya ada 3 sejenis, berarti diberi awalan tri. Kita sebutin dulu nomornya, ada di nomor berapa aja. Ada nomor 3 sama 3, jadi kita tulis 3. Nah, kalau angka ketemu angka, kalian kasih koma, 3,3 sama di nomor 5. Nah, baru kasih strip. Karena ada 3 tadi dikasih awalan tri. Berarti tri metil. Rantai utamanya ada 7, berarti hepta. Lanjut contoh ketiga, jadi saya udah langsung nulis contoh ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jadi sama rantainya dulu kita tentukan mana yang paling panjang. Coba kita hitung kalau dia misalnya lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba kita lihat di sini C-nya ada 2. Nah, gimana kalau misalnya dari sini turun ke bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti antara lurus sama turun ke bawah lebih panjang yang turun ke bawah. Jadi kita lalu penomorannya mana yang lebih dekat dengan cabang? Apakah dari bawah ataukah dari kanan? Coba dilihat, kalau misalnya dari bawah, kita lihat C-nya di sini ada 2, berarti dihitungnya 2 kali, berarti 1, 2, 3. Berarti kalau dari bawah, cabangnya nomor 3. Kalau dari kanan, 1, 2, 3. Nomor 3 juga. Jadi antara kiri sama kanan, itu penomorannya sama, jadi kita bebas tentuin dari mana penomorannya. Nah, saya mau dari sebelah kanan. Nah, sekarang habis penomoran, kita tentuin cabangnya. Kita lihat cabangnya, ini ada 2, sejenis atau tidak sejenis ya. Ini adalah sejenis karena sama-sama metil. Kalau sejenis berarti diberi awalan, nah karena 2 diberi awalan D. Terus penamaannya jangan lupa sebutkan dulu atau tulis dulu nomor cabangnya. Nomor cabangnya ada nomor 3 dan di nomor 6, berarti kita tulis 3,6. Karena ini metil ada 2, jangan lupa ditulis di metil. Rantai utamanya ada 8, berarti dia tanah. Mengerti ya sampai di sini? Kita lanjut contoh yang keempat. Sama, tentukan dulu rantai utamanya yang mana. Apakah lurus ataukah belok-belok? Kalau misalnya dia lurus, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya belok ke bawah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6, berarti kita pilih yang lebih panjang yaitu lurus. Lalu bagaimana dengan penomorannya? Nah, ini semua cabang lebih mendekat dari kiri.
Jadi kita kasih nomor dari sini. Nah, kita lihat cabangnya ada 3. Di sini yang 2 ini sejenis, yang 1 ini tidak sejenis. Berarti kalau kayak gitu kita namainnya ini tidak sejenis, harus sesuai abjad. Siapa dulu yang ditulis? Apakah metil ataukah etil? Iya, etil terlebih dahulu karena abjadnya dari huruf E. Jadi kita tulis etil terlebih dahulu, walaupun di sini nomornya lebih besar ya, 4 daripada si metil nomor 3, tetap yang ditulis sesuai abjad. Jadi kita tulis 4 etil 3,3 dimetil, lalu rantai utamanya 7 berarti heptana. Next, yang kelima contohnya, kita lihat ini agak panjang rantainya. Sekarang kita tentuin rantainya apakah lurus ataukah ke bawah. Kalau dia lurus, kita hitung rantainya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Kalau misalnya ke bawah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Nah, terus gimana nih? Coba kalian garisin dulu. Kalau misalnya yang ini, lihat, cabangnya ada 2, yang ini dan yang ini. Sekarang kalau misalnya saya beda pakai warna biru, sini, ya, berarti cabangnya ada 1, 2, 3. Ada 3. Jadi kalau misalnya rantainya sama-sama panjang, terus tapi jumlah cabangnya berbeda, kita pilih yang rantai dengan cabang terbanyak. Jadi kita pilih yang berwarna biru. Jadi cabangnya ada 1, 2, 3. Nah, ini C2, CH2, CH3 ini sama kayak C2H5 atau etil. Nah, jadi kita sekarang nomorin apakah dari kiri, apakah dari bawah. Di sini kita lihat ya, kalau dari bawah nomor 2 cabangnya, kalau dari kiri nomor 3. Jadi kita pilih dari bawah. Nah, berarti siapa dulu yang kita sebut? Apakah etil, apakah metil? Ya, etil terlebih dahulu. Jadi namanya 3 etil. Metilnya ada di nomor 2 dan di nomor 5. 2,5 dimetil. Karena rantainya ada 7, berarti hep. Selanjutnya akan kita balik dari nama menjadi struktur. Nah, selanjutnya kita balik jadi dari nama kita bikin strukturnya. Jadi untuk membuat struktur dari nama, yang pertama adalah kalian buat C rantai utama dan beri nomor. Jadi tentuin dulu nih, rantai utamanya ada berapa, kita bikin C-nya, terus kita nomor. Nah, untuk penomorannya itu bebas, boleh dari kiri atau dari kanan, itu terserah kalian. Yang kedua, buat cabang sesuai nomornya. Jadi kalian taruhin cabang-cabangnya, apakah di etil, ataukah di metil, atau propil, butil, dan seterusnya, disesuai nomornya ya. Yang ketiga, tentukan H dari tiap C-nya. Nah, gimana cara nentuin jumlah H-nya? Gimana caranya supaya tangan C-nya itu 4? Jadi kalian lihat ikatan dari C tersebut udah ada berapa. Nah, H-nya itu berarti sisanya supaya jumlah tangan C-nya itu jadi 4. Jadi kita langsung ke contohnya aja. Yang pertama, 2,3 dimetil pentana. Kita lihat rantai utamanya berarti kan pentana, berarti C-nya ada 5. Ini pentana, berarti C-nya ada 5. Kalian bikin C rantainya ada 5. Ya, ini ada 5. Terus kalian kasih nomor, boleh dari kiri atau dari kanan biar nanti nggak bingung.
ini 1. Saya mau dari kiri ya. Nah, kalau bisa kalian kasih strip-strip juga di sini. Ya. Nah, yang kedua, buat cabang sesuai nomornya. Karena cabangnya ada di 2 dan nomor 3, tapi metil. Nah, kita bikin metil itu apa? CH3. Nah, ini udah cabangnya. Sekarang tentukan H tiap C supaya tangannya 4. Kita lihat di sini tangan C-nya di sini kan baru 1, berarti kan tangannya biar 4 kurang 3 lagi, berarti hanya harus 3 ya. Nah, kalau yang kedua C-nya udah berapa? Tangannya 1, 2, 3, berarti udah 3, tinggal 1 lagi. Yang ini tangannya udah 1, 2, 3, berarti tinggal 1 lagi. Yang ini tangannya 1, 2, berarti kurang 2 lagi. Yang C ini tangannya baru 1, berarti biar 4, 3 lagi. Berarti ini adalah struktur 2,3 dimetil pentana. Contoh yang kedua, 3 etil 2,4,4 trimetil heptana. Berarti di sini rantai utamanya adalah heptana, berarti jumlah C-nya sama dengan 7. Kita buat C-nya ada 7. Kita beri nomor dari kiri aja biar gampang. Terus kita kasih strip-strip ya. Nah, sekarang kita apa? Buat cabang sesuai nomornya. Cabangnya ada etil di nomor 3. Ingat etil itu C2, H5. Terus ada 2, 4, dan 4 trimetil. Berarti metil itu CH3, CH3 di sini, CH3. Ini sebenarnya yang ini boleh di atas, mau di bawah itu bebas ya. Lalu kita lengkapi H masing-masing C. Karena ini tangannya baru 1, berarti di sini ada 3H. Ini tangannya udah 1, 2, 3, berarti sisa 1. Ini tangannya ada 1, 2, 3, berarti sisa 1. Nah, ini tangannya udah 1, 2, 3, 4. Kalau udah 4 berarti nggak perlu dikasih H lagi. Yang ini udah 1, 2, berarti tambah 2 lagi. Yang ini 1, 2, berarti tambah 2 lagi. Yang ini baru 1, berarti 3. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang tata nama alkena dan alkuna. Ya. Namun sebelum mengetahui bagaimana tata nama alkena dan alkuna, kita pelajari terlebih dahulu deret homolog dari alkena dan alkuna. Video sebelumnya kan kita sudah mempelajari deret homolog alkana. Nah, sekarang bagaimana dengan alkena dan alkuna? Sebelumnya alkana itu rumus umumnya CnH2n plus 2. Nah, namun untuk alkena rumus umumnya adalah CnH2n. Lalu untuk alkuna adalah CnH2n-2. Dimana kita tahu kemarin alkena itu ikatannya rangkap 2. Jadi seperti ini. Jadi di antara atom C-nya terdapat ikatan rangkap 2. Lalu untuk alkuna ikatan rangkap 3. Jadi di antara atom C terdapat ikatan rangkap 3. Jadi garisnya kayak ada 3 gitu ya. Nah, sekarang ini deret homolognya. Saya sudah tuliskan deret homolognya. Jadi kita tinggal masukkan aja. Kalau misalnya jumlah atom C-nya 1, apakah memungkinkan untuk alkena dan alkuna? Itu tidak ya. Karena alkena dan alkuna memiliki ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap minimal itu harus diapit oleh 2 atom C. Jadi tidak mungkin alkena dan alkuna hanya memiliki 1 atom C. Jadi makanya untuk yang atom C-nya 1 itu tidak ada. Nah, kalau misalnya alkenan jumlah C-nya 2 atau N-nya 2, kita masukkan di sini 2. Jadi C2 H2 kali 2 berarti kan 4. Berarti C2H4. Ini namanya, kemarin kalau alkana namanya etana, sekarang
alkena menjadi etena. Nih, etena. Jadi akhirannya aja yang diganti. Tadinya ana jadi ena. Nah, lalu bagaimana dengan alkuna? Alkuna masukin n-nya 2. Sini berarti h-nya ada berapa? 2 kali 2, 4 kurang 2, 2. Berarti C2 H2. Nah, sama ananya ganti una. Tadinya etana ya, karena itu etana, ini jadi etuna. Namun ada nama lain atau sebutan lain untuk etuna, yaitu asetilena. Begitu juga dengan C yang jumlahnya 3, berarti C-nya 3, H-nya 2 kalinya berarti 6. C3H6 ini namanya propena. Nah, kalau alkuna berarti masukin C-nya 3, H-nya 6 kurang 2 berarti 4, berarti C3H4 namanya propuna. Dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pun seperti itu. Tinggal ana ya, yang tadinya alkana, yang dari metana sampai dekana itu ananya diganti dengan ena atau una. Selanjutnya ada contoh soal, kita tentukan apakah dia termasuk alkana, alkena, atau alkuna. Nah, untuk mengetahui apakah dia alkana, alkena, atau alkuna, kita lihat rumus umumnya. Ya, apakah dia CnH2n plus 2 ataukah CnH2n atau CnH2n minus 2. Kita lihat di sini C11H22 berarti n-nya sama dengan 11. Jadi kita kali 2 dulu. Jadi kan 11 kali 2 berarti 22. Oh, berarti kan langsung 22 nih. Kalau nggak ditambah 2 atau nggak dikurang 2 berarti itu langsung 2n, itu berarti dia alkena. Itu berarti rumusnya Cn berarti dia alkena. Lalu yang ini n-nya 7, berarti 7 kali 2 itu kan 14. Nah, sekarang 14 tapi di sini 16, berarti supaya jadi 16, 14-nya harus ditambah 2. Berarti rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Jika CnH2n plus 2, maka itu adalah rumus umum dari alkana. Lalu yang ketiga, C15H28. 15 kali 2 itu hasilnya 30. Nah, supaya jadi 28 berarti dikurang 2. Nah, berarti kalau yang dikurang 2 itu namanya alkuna. Lalu yang nomor 4, C12H26. 12 kali 2 itu 24. Supaya jadi 26 berarti ditambah 2 lagi, berarti dia tambah 2. Kalau ditambah 2 seperti ini berarti namanya alkana. Nah, sampai di sini materi tentang deret homolog, alkana, alkena, alkuna. Selanjutnya yaitu tata nama alkena dan alkuna. Nah, bagaimana tata nama alkana, alkena kita pelajari sekarang. Namun kenapa saya gabungkan antara alkena dan alkuna, tapi saya pisahkan dengan alkana? Jadi alkana dan alkena memiliki sistem penamaan yang mirip gitu. Karena alkena dan alkuna memiliki ikatan rangkap, jadi penamaannya atau tata caranya itu mirip. Nah, bagaimana penamaannya? Saya akan tuliskan aturannya terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah aturan dari penamaan atau tata nama dari alkena dan alkuna. Yang pertama, sama kita harus tentukan mana rantai utamanya. Kalau misalnya dia di alken dan alkuna, rantai utamanya itu tetap rantai terpanjang, namun harus mengandung rantai utamanya adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Kalau alkena rangkap 2, kalau alkuna rangkap 3. Setelah kita tentukan rantai utama, yaitu penomoran. Kalau di alkana sebelumnya, alkana itu kan penomoran dari ujung paling dekat dengan cabang. Namun kalau di alkena dan di alkuna, yaitu penomorannya dari C ujung paling dekat dengan rangkap.
Ya, jadi yang dilihat adalah rangkapnya. Terus cabang aturannya sama seperti alkana, yaitu C di luar dari rantai utama dan namanya nama alkil. Kalau misalnya cabangnya lebih dari satu, maka kalau dia sejenis diberi awalan, kalau tidak sejenis ditulis sesuai abjad. Untuk penamaannya, sebutkan terlebih dahulu nomor cabangnya, lalu nama cabangnya. Nah, di sini harus ditulis nomor ikatan rangkapnya, lalu baru rantai utama. Nah, rangkap itu kan pasti diapit oleh 2 atom karbon ya. Nah, untuk nomornya itu dipilih nomor terkecil dari nomor yang mengapit atom karbon tersebut. Jadi sini saya tuliskan. Ya, jadi nomor rangkapnya adalah nomor terkecil yang mengapit rangkap. Oke, contoh soalnya seperti apa? Saya akan tuliskan. Nah, di sini ada 3 dulu contoh soalnya. Yang pertama ini, apa yang kita harus lakukan yaitu berikan rantai utama atau kita cari rantai utamanya terlebih dahulu. Ingat, rantai utama rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Kita hitung dari sini ke sini, jumlah C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sama-sama 7. Jadi kita boleh pilih yang mana aja, namun saya pilih yang lurus. Berarti di sini ada cabang 1 ya. Nah, selanjutnya setelah rantai utama kita beri nomor. Penomoran dari C ujung paling dekat dengan rangkap. Kita lihat rangkapnya ada di sini. Paling dekat dari kiri atau dari kanan. Kita hitung, kalau dari kiri 1, 2, 3 ya, di nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Karena lebih dekat dari sebelah kiri, jadi kita beri nomor dari sebelah kiri. Cabangnya namanya alkil, berarti ini apa? Sebelumnya C3 itu metil. Terus karena hanya 1 ya udah. Nah, sekarang nomor cabang. Nomor cabang di sini ada di nomor 6, berarti 6. Nama cabangnya karena ini C3 berarti apa? Metil. Lalu nomor rangkap. Rangkapnya antara nomor 3 dan 4, namun kita pilih nomor terkecil yang mengapit rangkap. Jadi adalah nomor 3. Lalu apa? Rantai utama. Rantai utamanya ada 7. Kalau 7 dan kita lihat ini rangkap 2, berarti dia tergolong dari alkena ya, karena rangkap 2. Jadi ini namanya hep. Mengerti ya sampai di sini? Oke, kita lanjut nomor 2. Ini nomor 2, kita lihat rantainya ada rangkap 3-nya, berarti dia alkuna. Ini alkuna. Kita tentukan terlebih dahulu rantai utamanya, mana yang paling panjang. Jadi ini ya sepertinya. Lalu kita beri penomoran. Penomoran paling dekat dengan rangkap. Kalau kita hitung dari sebelah kiri, nomor rangkapnya nomor berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Sama-sama di nomor 4. Kalau nomor rangkapnya dari kiri dan kanan sama, nah berarti kita sekarang lihat apakah ada cabang. Kalau misalnya ada cabang, berarti kita pilih ujung yang paling dekat dengan cabang. Berarti dari sini ada cabang nih ya,
1, 2, 3. Cabangnya di sini nomor 3. Kalau dari kanan, cabangnya nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena lebih dekat dari kiri si nomor cabangnya, berarti kita pilih penomoran dari sebelah kiri. Nah, berarti cabangnya 1, kita namain nomor cabangnya di nomor 3, berarti 3. Nama cabangnya karena CH3 berarti metil. Lalu nomor rangkapnya antara 4 dan 5, kita ambil nomor terkecil berarti nomor 4. Lalu rantai utamanya ada 8. Karena ini alkuna 8 adalah oktuna. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Ini kita tentukan terlebih dahulu ya. Karena di sini ada rangkap 2, berarti dia alkena. Kita tentukan rantai utamanya rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Sekarang kita hitung lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sini 6. Tapi kayaknya ada yang lebih panjang deh daripada lurus ke bawah. Coba kita lihat ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lebih panjang nih ke bawah. Tapi coba apakah kalau kita buat rantai ke sini, apakah ikatan rangkapnya masuk ke rantai utama? Nih. Enggak ya, jadi kalau misalnya ini yang jadi rantai, rangkapnya itu nggak masuk ke dalam rantai utama. Jadi kalau misalnya ini seperti ini. Nah, seperti ini, rangkapnya tidak masuk ke rantai utama. Lihat nih, rangkapnya antara ini sama ini, tapi rantainya ke sini. Nah, ini nggak boleh. Jadi makanya saya tuliskan dia harus mengandung ikatan rangkap terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Jadi walaupun ini lebih panjang, ini nggak bisa jadi rantai utama karena rangkapnya tidak masuk ke dalam rantai. Jadi yang menjadi rantai utama adalah yang lurus. Sekarang penomorannya apakah dari kiri atau dari kanan? Kita lihat ikatan rangkapnya mana yang lebih dekat. Dari sebelah kanan ya. Nah, lalu cabangnya ada 2. Sejenis atau tidak sejenis? Iya, tidak sejenis karena ini CH3, ini C2H5 ya, atau etil. Ingat ini metil, ini etil. Nah, sekarang kita beri nama nomor cabang. Cabangnya siapa dulu yang lebih disebut? Apakah metil atau etil? Ya, yang disebut adalah etil karena abjadnya dari huruf E. Jadi kita kasih nama nomor cabang 2 etil, terus 5 metil. Lalu nomor rangkapnya antara 1 sama 2 berarti 1. Rantai utamanya ada 6 berarti sepertinya 3 nomor itu nggak cukup. Saya akan tulis lagi contoh soalnya di sebelah saya. Lanjut, nomor yang keempat ini. Coba kita lihat apakah dia termasuk alkena atau alkuna. Nah, karena di sini ada ikatan rangkap 3-nya, berarti dia termasuk dari alkuna. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu rantai utamanya, rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Coba kalau kita ambil rantai yang lurus, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Coba lihat di sini, ada yang C-nya 2.
Kalau C-nya 2 berarti dihitung 2 kali. Coba kita coba yang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata kalau ke bawah sini rantainya ada 9. Jadi kita pilih yang ke bawah. Jadi rantainya lihat, rantainya terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Lalu selanjutnya kita beri nomor. Penomoran dari C ujung paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, paling dekat dengan ikatan rangkap dari sebelah kiri atau dari bawah? Ya betul, dari sebelah kiri. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya kita lihat cabangnya ada berapa? Ada 3 dan sejenis. Jangan lupa kalau sejenis beri awalan, ya. Oke, penamaannya kita tulis dulu nomor cabangnya. Cabangnya ada nomor berapa aja? 5, 6, dan 7. Berarti namanya 5,6,7. Karena ada 3 berarti diberi awalan 3. Berarti 3 karena dia CH3 berarti metil. Selanjutnya apa? Nomor rangkap. Nomor rangkap, nah antara 3 dan 4 kita pilih yang terkecil, berarti nomor 3. Rantainya ada 9 dan ikatan rangkap 3, berarti namanya nona. Nah, di bawah sini saya tulis struktur cabang. Jadi kan cabang itu namanya alkil. Tapi sebenarnya alkil itu memiliki jadi alkil itu bisa membentuk beberapa struktur. Jadi namanya agak sedikit berbeda. Ya, jadi membedakannya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Kalau C3H7 itu kan propil. Itu kalau strukturnya seperti ini nih. Nah, jadi yang nempel di rantai utama itu yang C ujung. Itu propil. Nah, tapi kalau strukturnya seperti ini atau seperti ini, jadi yang nempel ke rantai utamanya itu C yang di tengah-tengah ini namanya isopropil. Nah, kalau makin banyak jumlah C-nya berarti makin banyak bisa membentuk struktur lain. Nah, seperti butil. Nah, butil ini tuh ada 4 jenis strukturnya. Nah, kalau misalnya seperti biasa gitu ya, lurus terus nempelnya di C yang ujung, itu namanya butil. Tapi kalau seperti ini namanya isobutil. Nah, kalau seperti ini sekunder butil, karena kita lihat C yang nempel di rantai utama itu namanya C sekunder, C yang mengikat 2 C lain. Nah, jadi namanya sekunder butil. Lalu yang seperti ini sama-sama 4, tapi yang nempel di rantai utama adalah C tersier, C yang mengikat 3 C lain. Itu berarti tersier butil. Coba kita jawab nomor 5. Rantai utamanya yang mana? Apakah lurus ataukah ke bawah? Nah, ini seperti tadi ya. Kalau misalnya lurus, ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau misalnya ke bawah, tapi rangkapnya nggak masuk ke rantai utama. Ya, kalau ke bawah sini, rangkapnya nggak masuk ke rantai utama. Jadi nggak boleh. Jadi kita pilih rantainya yang lurus. Apakah dia alkana atau alkena atau alkuna? Lihat di sini ada ikatan rangkapnya, berarti dia alkena. Ya, ada rangkap 2. Nah, sekarang penomoran dari mana? Paling ujung dekat dengan rangkap. Nah, ini udah paling ujung nih rangkapnya. Jadi kita kasih nomor dari ujung kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat cabangnya ada 2. C2H5 ini namanya apa? Etil. Nah, yang ini ada 3, tapi strukturnya seperti ini. Jadi kan propil, tapi strukturnya seperti ini namanya apa? Isopropil. Nah, ini isopropil.
Jadi nanti siapa dulu yang disebut cabangnya sesuai abjad ya. Sekarang nomor cabang dulu kita sebutkan, ada di nomor 2, berarti 2 detil. Lalu isopropil ada nomor 5 isopropil. Lalu apa? Nomor rangkap. Rangkapnya ada di nomor 1 dan 2, berarti kita pilih nomor 1. Rantainya ada 8 dan ada rangkap 2-nya, berarti oktena. Nah, cukup mudah ya untuk menentukan apakah nama dari alkena dan alkena. Saya pikir cukup 5 nomor aja. Selanjutnya kita balik dari nama menjadi struktur. Selanjutnya kita membuat struktur dari nama. Sebenarnya agak mirip dengan membuat struktur alkana gitu ya. Cuma di sini tinggal kita tambahin ada ikatan rangkapnya. Nah, pertama buat C rantai utama dan diberi strip ya. Lalu diberi nomor, ini bebas, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Yang ketiga buat rangkap dan cabang sesuai nomornya. Lalu lengkapi H agar tangan C sama dengan 4. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Yang pertama, 3,5 dimetil 2 heksena. Nah, kita tentuin dulu nih rantai utamanya berapa C-nya. Karena ini heksena, berarti C-nya ada 6. Jadi kita bikin C rantai utamanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dikasih strip. Lalu kita beri nomor. Nah, ini bebas mau dari kiri atau dari kanan. Lebih gampangnya dari kiri aja. Sebenarnya sih nggak dikasih nomor juga nggak apa-apa, asalkan kalian teliti gitu, ngitung dari C-nya. Lalu buat rangkap dan cabang sesuai nomornya. Rangkapnya itu ada di nomor 2, berarti kita taruh ikatan rangkapnya di antara 2 dan 3. Ya kan, nomor rangkap itu kan pilihan terkecil. Nah, jadi kita taruhnya di nomor 2 dan di nomor 3. Karena ini heksena, hena ya. Hena itu kan berarti rangkap 2. Berarti antara nomor C nomor 2 dan nomor 3 itu ada ikatan rangkap 2. Nah, ya. Terus kita buat cabangnya ada nomor 3 dan 5. Metil ya. Di metil berarti CH3 ada 2. Di nomor 3 dan nomor 5. Ini bebas mau naruhnya di atas, mau di bawah, itu terserah. Baru kita lengkapi H agar tangan C-nya sama dengan 4. Kita hitung ikatan yang sudah terbentuk di kiri, kanan, atas, bawah udah berapa. Kalau ini baru ada 1 ya di kanan, berarti sisanya biar 4 itu 3. Ini udah ada berapa? 1, 2, 3. Ya, ini kalau ada ikatan rangkap hitungnya 2 kali. 1, 2, 3 berarti sisa tangannya 1. Ini udah 1, 2, 3, 4. Berarti sudah 4, nggak perlu ditambahin H lagi. C yang ini tangannya udah 1, 2, berarti sisanya 2 lagi. C yang ini 1, 2, 3 berarti sisa 1 lagi. Dan C yang ini sisanya 1. C ini tangannya udah 1 berarti sisanya 3. Nah, sekarang contoh yang nomor 2 saya akan tulis terlebih dulu. Nah, yang nomor 2, 3 etil, 4 isopropil, 1 heptuna. Kita lihat rantai utamanya adalah heptuna, berarti rantainya ada 7. Karena di sini ada una berarti dia rangkap 3. Nah, sekarang kita buat rantainya dulu. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kita beri strip-strip. Nah, terus kita beri nomor bebas. Saya mau dari kiri aja. Nah, lalu beri ikatan rangkap dan cabang sesuai nomornya. Nah, rangkapnya ada di nomor 1, yaitu rangkap 3. Jadi di sini kita kasih rangkap 3.
Lalu kita beri cabang 3 etil. Ingat etil itu C2H5 dan isopropil. Isopropil tadi ya seperti struktur yang tadi. Isopropil bentuknya atau strukturnya seperti ini. Ini isopropil. Kita lengkapi jumlah H agar tangan C-nya sama dengan 4. C ini tangannya udah berapa? 1, 2, 3, berarti sisa 1. C ini 1, 2, 3, 4, berarti udah 4, nggak perlu dikasih H lagi. C ini 1, 2, 3, berarti sisa 1. Ini 1, 2, 3, sisa 1. Ini 1, 2, berarti sisa 2. Ini 1, 2, sisa 2, yang ini baru 1, jadi sisa 3. Nah, sepertinya contohnya 2 aja cukup. Nah, selanjutnya kita belajar tentang alkadena. Nah, sekarang kita pelajari alkadena. Alkadena itu apa? Dia jadi alkena, tapi ada 2 rangkap 2-nya. Jadi, rangkap 2-nya ada 2, makanya di itu kan artinya 2 ya. Ena itu rangkap 2, berarti rangkap 2 ada 2, makanya diena. Tapi dia memiliki rumus umum yang sama seperti alkuna. Rumus umum yang sama seperti alkuna, tapi ikatan rangkapnya rangkap 2 dan ada 2. Nah, penamaannya, sebutkan dulu nomor cabang, nomor rangkap. Nah, karena ikatan rangkapnya ada 2, berarti nanti nomor rangkapnya itu ada 2. Nah, kalau ada 2 berarti dikasih koma gitu, setiap angkanya kasih koma. Dan rantainya itu diena, berarti akhirannya bukan ena tapi diena gitu. Contoh, nah contoh yang pertama ini ada rantai, ada rangkap 2-nya ada 2, berarti dia alkadena. Sama, kita tentukan dulu rantai utamanya yang paling panjang, berarti ini. Nah, jika seperti ini berarti kan tidak ada cabang ya, itu nggak apa-apa. Nah, sekarang kita nomorin. Nah, sama, penomoran itu paling dekat dengan rangkap. Nah, rangkapnya kan ada 2, ada di sini sama di sini. Mana yang lebih dekat? Dari kiri atau dari kanan? Kita hitung 1, 2. Nah, ini nomor 2, di sini 1, 2, 3. Yang ini dari sini nomor 3. Jadi kita pilih yang dari sebelah kiri. Nah, karena cabang yang ada berarti ini kita skip, langsung ke nomor rangkap. Rangkapnya ada di nih, sama di sini. Ingat kalau rangkap kita ambil nomor terkecil, jadi nomor 2 sama nomor 5. Berarti 5, berarti 2,5. Nah, baru nih, karena rantainya ada 8, berarti oktadiena. Selanjutnya, contoh nomor 2. Nah, kita tentukan dulu rantai utamanya yang mana. Nah, ini. Nah, sekarang penomorannya dari kiri atau dari kanan. Kita lihat rangkapnya lebih dekat di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau dari kiri rangkapnya nomor 2, 1, 2, 3. Ya, nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Sama-sama nomor 3. Kalau sama-sama nomor 3, kita lihat cabangnya. Apakah cabangnya ada? Nah, terus lebih dekat dari kiri atau di kanan. Nah, karena di sini cabangnya lebih dekat dengan kanan, maka kita beri nomor di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kita sebutkan nomor cabangnya, ada nomor 2, berarti 2. Karena ini Ca3, berarti namanya metil. Lalu kita sebutkan nomor rangkapnya. Nomor rangkapnya ada nomor berapa aja? Di sini berarti nomor 3, koma. Di sini 4 dan 5, berarti kita pilih nomor terkecil, yaitu nomor 4. Rantainya ada 7, itu 7 itu hepta, berarti heptadiena. Oke, cukup pembelajaran kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu mengenai isomer dan reaksi-reaksi dari alkana, alkena, dan alkuna. Semoga video ini bermanfaat dan selamat belajar.